warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini bisa dimulai ya. Sudah salah satu disiapkan, doa dulu. Tuh siap gerak, mas gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang udah hadir hari ini? Kok ada dua yang kosong? Siapa? Siapa? Dadang sama Amel. Kenapa Dadang? Minggu kemarin juga ndak hadir ya? Kenapa Dadang? Ndak ada keterangan? Dadang izin. Dadang hari ini sudah izin 2 kali berturut-turut. Alfanya juga sudah 2. Terus apa lagi? Michael Victorio sakit. Oh my God, sakit. Sudah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ini 6 siswa yang tidak hadir. Ya, coba ya. Untuk kedisiplinan hadir, kebetulan hari ini kita sudah hampir pembelajaran di semester genap ini selesai untuk persiapan semester ya. Jadi diusahakan kalau tidak penting sekali tidak usah izin. Mungkin sakit kalau hanya flu saja ya. Tentunya masih bisa jalan ke sekolah, coba diusahakan hadir. Sebelum pembelajaran saya mulai, saya mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah kita buat di awal pembelajaran dulu ya, yaitu yang pertama tentang apa? Iya, berdoa sebelum pembelajaran. Terus yang kedua, coba yang sepatunya tidak dipakai hari ini, ya mungkin sekarang masih bisa semuanya bersepatu karena tadi habis melaksanakan upacara. Terus yang putri tidak menggunakan make up. Ya, saya kira semuanya naturalis. Yang ketiga, Keterlambatan maksimal 10 menit. iya, keterlambatan maksimal 10 menit setelah bel berbunyi. Ini alhamdulillah juga sudah masuk semua on time. Terus yang terakhir yaitu izin keluar masuk menggunakan bahasa Inggris. Apabila tidak, sanksinya yaitu tidak mendapatkan izin. Kenapa tahu kok dibuat kesepakatan kelas? Untuk apa coba? Untuk menerapkan ketertiban. Kenapa kok tadi dibuat 4, nggak 1 aja? Apanya? Kesepakatannya. Semakin banyak yang kita sepakati, tentunya akan semakin memudahkan kita mendisiplinkan diri. Ya, disiplin untuk menjadi baik itu perlu suatu proses, ya kan? Nah, ini bicara tentang proses sama dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang Teks prosedur. teks prosedur. Ya, prosedur ini juga berisi tentang langkah-langkah itu proses untuk menjadikan sesuatu. Coba teks prosedur dibagi berapa kemarin? 3. 3. Nah, coba sebutkan 1. Ayo, Bayu. How to make some. How to do something, tuliskan biar temannya ingat. How to do something. Ya.
How to do something. Yang kedua, Walid ingat. How to make something. Yang kedua, how to do something. Ya kedua, ya how to make something. Udah. Ketiga, Taufik ya. Ingat kek? Enggak ingat? Dan ingat enggak? Lupa. Gading. Enggak masuk minggu yang lalu. How to make something ya. Ketiga siapa yang ingat tiga? Ayo. Ayo dong. Sama Taufik nggak ingat. Ayo Kak Siska. Nggak ingat. Siapa yang ingat yang ketiga? Adit. Ya Adit. Siska salah satu. Yang ketiga apa? How operate it. Ya, wes ditulis ke depan. Nah, how to operate it. Nah, coba yang how to do something itu identik dengan apa kemarin disebutkan? Identik dengan Melakukan sesuatu. buku panduan itu yang how to do something atau yang how to operate it? Ah, wes, beri tanda kurung belakangnya. Buku panduan penggunaan barang. Kalau yang how to do something identik dengan Melakukan sesuatu. nah, how to operate it. Buku panduan. How to do something? Tadi? Ayo yang depan. Fika apa Fika? Ayo. Ada yang ingat. How to do something. Apa artinya how to do something? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. Jadi identik apa dengan apa itu melakukan sesuatu? Walid. Ayo. Pak Afan, tidak ingat? Kamu ingin melakukan sesuatu, contoh. Sekarang banyak kan di sosial media itu ya ada sesuatu barang tidak berguna. Seperti kamu mau buat daur ulang itu ya dari bahan bekas. Nah, nggak tahu caranya. Kamu lihatnya di mana coba? Internet. Hah? Internet. Di internet melalui apa itu? Melalui video cara pembuatan. Video cara pembuatan atau disebut juga dengan tutorial. Wes maju ya, ketemu Kevin. Tutorial. Benar. Jadi kalau kita mau menginginkan sesuatu tapi tidak bisa, caranya penggunaannya bagaimana? Tutorial. Di situ nanti akan sudah lengkap tutorial langkah-langkahnya, ya kan? Mungkin ada tip dan trik. Sekarang yang how to make something ini paling gampang enak Putri ya. Apa? Identik dengan apa? How to make something. Dengan resep. Tulis Risma, ayo. Resep. Ya. Resep dari tiga ini yang menghasilkan produk yaitu yang mana? How to make something. Itu menghasilkan produk. Nah, sekarang produk itu tergantung pada apa? Alat bahan. Alat bahan. Coba, alat dan bahan sama, produknya bisa sama? Tidak. Berarti ini tergantung pada apa? Kita punya bahan tepung, telur, mentega, seandainya sama. Terus akan kita buat sesuatu dengan cara yang berbeda. Produknya apakah sama?
Tidak. Produk tergantung apa? Tergantung pada goal atau tujuan. Nah, berarti semuanya ingat ya. Ya, semuanya ingat dengan materi yang sudah 1 minggu yang lalu dipelajari, disampaikan. Mungkin dari sini tentang prosedur teks ada yang masih tanda tanya, perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ya. Nah, sekarang ada satu judul ya, financial Ada satu judul ini, Financial Health for Better Future. Apa ini kira-kira artinya? Financial Health. Financial Health for Better Future, yaitu financial. Apa artinya financial? Keuangan. Health, sehat. For better future, Untuk masa depan yang untuk lebih masa baik. depan yang lebih baik. Coba kalau judul itu kita implementasikan ke prosedur, kira-kira masuk yang mana itu? How to do something. Satu, alasannya kenapa? Karena di Financial Health for Better Future akan melakukan sesuatu. Kira-kira apa? Yang contoh yang nampak saving atau menabung. Gunanya untuk prepare ya, mempersiapkan waktu yang akan datang. Mungkin ada lain selain saving. Selain saving, investasi. Ya, investasi contohnya bagaimana investasi? Uang yang kita miliki, kita membeli saham. Ya, tadi ada saving, invest, terus mungkin ada lagi? Mengatur pengeluaran. Iya, ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan coba yang berhubungan dengan itu tadi ya, dengan finansial, coba saya panggil Dani kemarin itu ya juga mendengarkan. Are you good saving money? Are you good saving money? Dan are you good saving money? Yes. Why good saving money? Kan ada yang bisa bantu? Dari good. Ya. Tadi Dani menyampaikan bahwa dia bisa menyimpan uang. Ya. Ada pertanyaan lagi, why? To the saving money. To prepare anything happen to the future. Ya. Ya, sekarang Diva, are you saving money to buy something? Yes, I'm having money for startup. What is buy to saving money? What's What's something to buy with your money? Apa saja yang kamu
Beli what? Handphone. Ya. Adit, what are you planning to buy? What are you planning to buy? Psikotest book. Psychotest book. Do you like psychotest book? Yes, I like psikotest book Why? because psikotest book. I am reading psikotest book. In order to? I am in number 2 in the Shopee. Oh, in the Shopee. Yes, good. Bella, do you have ever invest in the stock? No, I do not. Why you can do not invest to the stock? Because I apa ya kayak belum Not so ada likes to- pandangan buat tentang investasi begitu. Not the long time to prepare a university, or you can do it to anything. To buy something, I saving my money to buy new shoes for school. And kalau untuk kalau misalnya nabung sama investasi itu termasuk sama. Beda. Beda. Ya, mungkin ya pandangan kalian belum pernah ya invest ya, Iya. karena pandangan invest. Kalau sekarang mungkin banyak ya investasi online. Ya, ya kan? Tidak perlu modal besar. Ya, mungkin hanya 100.000. Ya, kemungkinan kalau ditanya income kamu itu dari mana toh? Pendapatan kamu sebagai pelajar itu dari mana? For my parents. Ya, mungkin pocket money in every day. Ya, you can saving to minimalis, ya kan? Kan sedikit sekali karena belum punya pendapatan bulanan, penghasilan, ya mau nggak mau ya pocket money. Dengan cara bagaimana? Saving money. Iya, dengan income to the pocket money, you can save every day. Bagaimana coba? Kamu menabung atau menyisihkan uang dari uang saku, itu dengan cara apa kira-kira? Ya jajannya nggak boros. Nah, itu tadi. Berarti kesimpulannya apa? We can to apa? Eliminates to buy Something unnecessary. Jadi yang nggak penting itu nggak usah, ibaratnya. Kita harus pandai-pandai apa namanya itu, memprioritaskan mana yang terpenting lebih dahulu. Ya, mungkin orang tua memberikan uang jajan itu memang tujuannya untuk jajan, ya kan? Nah, makanya enggak banyak-banyak. Ya mungkin yang sudah diberikan uang jajan mingguan itu akan membuat kalian bisa memanage keuangan dengan baik. Kapan kamu harus beli yang lebih dan mana yang mungkin pulang pagi, uang sakunya kan enggak keluar banyak, bisa ditabung, ya. Ya, ini satu lagi. Ya, do you make a budget for everything that you do? Ya, do you make a budget for everything that you do? Apa maksud pertanyaan itu tadi? apakah kamu Iya, apa yang kamu bisa lakukan? Nah itu
bisa dikatakan not yet ya kan? Ya, depend on juga, tergantung sekali. Mungkin kalau kita pembelajaran ini sampai sore, ya kita kan butuh ya jajan itu yang lebih. Nah, ini tadi untuk mengawali financial health for the better future. Ya, jadi pentingnya sekali untuk masa depan itu kita persiapkan. Coba ini saya ada 6 soal ya yang nanti harus kita diskusikan. Coba kita make a group, seek a group ya. Start for Adit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 5, 5, 6, 1, 2, 3. Ayo kena denda. Berapa Taufik? What's number? 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Please to remember with your number. Ya, kamu sudah punya nomor sekarang. Ya, please you can sit to the group 1, group 2, group 3, 4, 6, 5, 6. Group 1, please you can make to the group. Nah, grup 1 ya. Siapa yang tadi 1? Angkat tangan. 1. Ada Adit, Juwita, Avan, Adinda, sama Risma. Please. Grup 2. Fikri, ikut Fikri. Pindah sini ya. Pindah tempat yo. Grup 3 sama Zara. Grup 4. Grup 5. Grup 6. Bella. Nah, saya beri waktu 10 menit ya. Terus mungkin ada, karena ini masuk kriteria yang keberapa tadi? Kriteria yang keberapa? Masuk how to do something, atau how to make something, atau who operate it. How to do something, itu kan tutorial ya kan. Nah mungkin nanti menurut kamu ini ada sesuatu yang perlu tip atau trik, bisa disampaikan ya, didiskusikan bersama. Mungkin ada tip atau trik ya. Ya, kamu bisa merancang pengeluaran kamu kan, create the shopping list before going out to making any online purchases. Meskipun kamu buka Shopee, tapi kamu harus ini membuat list sebelumnya. Kamu mau nyari apa toh? Padahal buku apa? Bukan novel, bukan apa namanya? Komik, buku pelajaran. Nah, nanti kalau kamu nggak buat list, akhirnya ini tadi tahu ada novel bagus, akhirnya kebeli. Padahal tujuan utamanya ini. Contoh itu aja sebagai pelajar. Nah, pengeluaran itu dari kebutuhan kamu sehari-hari. Ya, sehari-hari loh ya. Biasanya kan ada yang sudah include dengan orang tua. Nah itu sih biasa kamu beli apa? Bukan jajanan loh ya. Bukan. Peralatan sekolah mungkin yang tidak diberikan orang tua. Itu bisa kamu buat list.
Ya, karena untuk kepentingan kamu sendiri, ya buatlah secara global aja. Kenapa? Gimana? Implementasi saving strategi. Apa ini maksudnya menurut kamu? Ah, strategi menabung. Menurut kamu tuh strateginya bagaimana? Di sini nih, decide on the fact percentage of your income to be saved regular. Ini kan semacam statement ya. Statement ini menurut kamu berarti kan kamu terjemahkan terlebih dahulu. Terus kamu musyawarahkan bersama. Yang sudah kamu alami dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai pelajar dengan adanya ini tuh langkah kamu apa? Jadi, ayo Vic, menurut kamu ayo apa langkah kamu? Kamu menabung di bank atau menabung tabungan di rumah cukup celengan, contohnya seperti itu. Itu kan bisa di sini kamu masukkan. Iya. Tinggi, tak beri nilai. Sudah? Ya masing-masing atau semua? Iya no, nanti terus nanti kamu bagi ke bagian apa? Nanti ada yang maju dulu, dibaca bahasa Inggrisnya. Terus statement ini menurut kamu, diimplementasikan sehari-hari sesuai dengan tag prosedur tadi itu bagaimana? Ya, siapa kelompoknya siapa tadi yang sudah? Adit sudah kelompok 1. Nggak usah urut, nggak apa-apa. Nggak perlu urut, nggak apa-apa. Saya buatkan nilai. Kelompok 2, grup 2 ya. Semuanya iya nah, maju semuanya namanya kelompok grup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu tentang melacak pengeluaran harianmu. Pertanyaan 1 yaitu catat semua transaksi meskipun itu besar atau kecil. Bahasa Inggrisnya dibaca dulu. Apa? Kalimatnya, Ya. statementnya dibaca dulu ya. Record every transaction wherever is small purchase or major expenses. Catat semua transaksimu meskipun itu transaksi yang kecil atau yang besar. Yang pertama itu internet data yang paling besar, skincare yang paling besar yaitu 180.000. Yang kedua ada mainan ini 29.000. Yang ketiga ada internet data dengan 15.000. Yang kelima ada fish dan jajan atau snack 10.000, air 6.000, buku 5.000 dan pen 3.000. Yang kedua, use a budgeting app or notebook to keep your daily record. Gunakan aplikasi penganggaran atau buku catatan untuk menyimpan catatan harian. Yang pertama, catatan harian itu makanan, food, 15,000. Yang kedua ada fuel atau bensin, yaitu 15,000 also. And last, drink, 500,000. Yang ketiga, review your record weekly to identify any unusual spending pattern. Tinjau catatan mingguanmu untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak diperlukan. Yang pertama ada mainan, itu sangat tidak diperlukan dengan harga 29.000. Dan yang kedua ada ikan, juga tidak diperlukan dengan harga 14.000. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Take applause to the group tuh. Tapi sayang kok nggak dibagi yang lain. Harusnya kan
Iya, perbaiki. Next group 5. Group 5. Ya. Iya, nilainya Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ya kan. Kami dari kelompok 5, maaf bukan saya, bukan soalnya. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang avoid impulse buying. Apa sih itu avoid impulse buying yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya? Hindari pembelian impulsif. Maksudnya yaitu mengutamakan barang sesuai dengan kebutuhan daripada keinginan. Membuat list belanja agar lebih terencana dan menghindari pembelian impulsif. Yes, meaning we are reducing goods according to needs rather than desires. Make a shopping list to be more planned and avoid impulsive purchase. Tidak terburu-buru untuk membeli barang atau menunda keperluan dengan menunggu setidaknya 24 jam. Siapa tahu berubah pikiran untuk membeli barang yang lebih penting. The rush to buy goods or delays the satisfaction by watching a list 24 hours. Who knows, you may change your mind to buy more important goods. Sebelum membeli barang, sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu sebelum membeli barang. Apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhan atau hanya keinginan yang bisa ditunda agar tidak terjadi pembelian impulsif. Before buying goods, you should think first. Before buying goods, whether the goods are according to needs or just desires, they can be posted so that's purchase. Daftar belanja 1. ATM 2. Buku tulis 3. Buku kamus atau buku pembelajaran 4. Sepatu 5. Tas 6. Kuota untuk pembelajaran. Shopping list, stationery, 2. Notebook, 3. Dictionary or learning book, 4. Shoes, 5. Bag, 6. Quota for learning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kata-kata impulsif. Tadi ada kata-kata impulsif. Maksudnya yaitu mengutamakan barang sesuai dengan kebutuhan daripada keinginan. Iya, jadi menuruti keinginan pribadi, ya, ya betul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Take applause tuh para grup. Ya, terima kasih. Grup next group 6, ya. Grup 6. Ya, saya siap. Ya. Oh, situ dulu. Mana dulu? Ya, wes situ dulu. Grup 3. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang set clear financial goals. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Perguruan tinggi atau rumah. Tuliskan tujuan Anda dan jumlah target yang Anda tabung. Tentukan garis waktu yang realistis untuk mencapai setiap tujuan. Jawabannya, untuk short term goal atau tujuan jangka pendek. Buy school supplies, tas, alat tulis, sepatu, seragam, dan lain-lain. Saving target, tabungan 500.000 jangka waktu dalam waktu 3 bulan. Untuk long term goal atau tujuan jangka panjang, simpanan untuk biaya kuliah, target penghematan 3 juta, garis waktu dalam jangka waktu 3 tahun.
Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Teman-teman, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Tadi mungkin ada long term dan short term. Sudah jelas ya? Jelas. Ya, ada cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause to para grup 3. Next, grup 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang review and adjust your budget document, yaitu tujuan dan sesuaikan anggaran Anda secara berkala. Yang pertama, set a specific day to review your financial record, atau tetapkan hari tertentu setiap bulan untuk meninjau catatan keuangan Anda yang akan dijawab oleh Bella. Jadi di sini kita akan menghitung pengeluaran kita sebagai pelajar setiap bulan. Yang kita butuhkan yaitu transportasi, maksudnya itu bahan bakar untuk transportasi. Itu kita hitung 150 per bulan. Dan untuk alat tulis kita hitung 100.000 per bulan, kas kelas 30.000 per bulan, dan kas kegiatan kita hitung 70.000 per bulan. Jika ditotalkan itu sama dengan 350.000 per bulan. Yang kedua, compare your actual spending with your budget and not your spreadsheet, atau dibandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan serta catat setiap ketidaksesuaian yang ditemukan. Kelompok kita sudah menghitung kalau misalnya anggaran kita sebagai pelajar tiap bulan itu bisa dihitung sebanyak 400.000. Itu tidak termasuk makan ataupun jajan. Ini termasuk kebutuhan sebagai pelajar saja yang tadi sudah saya sebutkan. Di situ anggaran kita 400.000, sedangkan beberapa pengeluaran yang saya sebutkan tadi 350. Yang ketiga, adjust your budget as need to refill and change your incoming your expenses and update your financial goals accordingly, atau lakukan penulisan terhadap anggaran Anda sesuai kebutuhan untuk mencerminkan perubahan pada pendapat maupun pengeluaran serta perbarui tujuan keuangan Anda dengan tepat. Seperti yang saya bilang tadi, kalau anggaran kita sebanyak 400.000 dan pengeluaran kita 350. Kita punya lebihan 50.000 dan 50.000 itu kita bisa menabung, menyisihkan, ataupun kita bisa buat beli jajan di luar kebutuhan sekolah gitu. Dan dapat dijadikan sebagai dana darurat. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause to Pak grup 6. Grup 1. Nanti terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Izin Bu Guru, izin rekan-rekan, izin membacakan. 1. Create a personal budget begin by listing all sources of income. Buatlah anggaran pribadi, mulailah dengan mencantumkan semua sumber pendapatan. Write down all your Write down all your fixed and variable expenses. Alokasikan jumlah tertentu untuk setiap kategori berdasarkan pendapatan Anda. Setelah pengeluaran kami 1 bensin, kami total mendapat 100.000 per bulan dan pulsa atau internet 50.000 per bulan. Catatan pengeluaran variabel. Karek kita ya. Karek kita misalnya. Alat tulis atau fotokopi 50.000 dan setiap bulan 100.000.
Wes iki. Ensure that your total expenses do not exceed your income. Pastikan total pengeluaran Anda tidak melebihi pendapatan Anda. Dikurangi dengan pengeluaran yang totalnya 400.000, sisanya 50.000 bisa disimpan ditambah untuk tabungan atau keperluan orang lainnya. Wes, terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Izin Bapak Ibu guru dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause to group 1. The last group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin berprestasi. Presentasi. Implement saving strategis. Membutuhkan kedisiplinan dalam menyisihkan penghasilan, memanfaatkan fitur transfer otomatis, serta mengatur pengeluaran dengan bijak. Dengan konsistensi dalam menjalankan strategi ini, kita dapat mempercepat pertumbuhan tabungan dan menciptakan kestabilan finansial jangka panjang. Soal itu. Number 2, design of fixed percentage of your income to be saved regularly. Tentukan presentasi tetap dari pendapat Anda untuk ditabung secara rutin. Kami mendapatkan uang saku sebanyak 20.000 dan menabung 50% dari uang saku. Untuk menentukan presentasi tetap, kami membentuk kebiasaan finansial dan mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Transfer to use saving account. Membuat rekening di Nusamba supaya lebih aman. Terakhir, Membawa bekal untuk mengurangi pengeluaran di sekolah dan meningkatkan tabungan. Cara tersebut efektif untuk meningkatkan tabungan sehari-harinya. Demikian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause to the last group. Ya, masih di kelompok masing-masing ya. Kita simpulkan bersama. Ya, materi yang ada di kamu semuanya, yaitu 6 statement tadi, sebetulnya itu include ke financial health for better future, ya kan? Jadi langkah apa yang kita bisa lakukan sebagai pelajar untuk mempersiapkan masa depan kita. Sementara kita kan belum bekerja, ya kan? Belum berpenghasilan. Nah, ternyata semuanya punya pendapat yang bagus-bagus. Ada tadi pakai istilah dana darurat dari Bella tadi, ya kan? Ada mungkin sisa dari kebutuhan setiap bulannya, terus disimpan. Jadi bukan dimasukkan tabungan, yaitu ya kalau dana darurat ya. Bisa mungkin suatu saat kamu biasa jajan di kantin terus bosen pengen seblak di luar, lah itu dana darurat mungkin bisa dipakai. Terus tadi ada di kelompok terakhir, saya juga belum menemukan kelompok yang lain, bawa bekal dari rumah, iya kan? Padahal sudah dapat uang jajan, udah uang saku dari orang tua, tapi masih mau bawa bekal dari rumah untuk apa?
meminimalis pengeluaran hingga nantinya bisa menabung. Nah, tadi yang belum trik bisa menabung. Menabung itu bisa melalui bank, bisa menabung tabungan celengan di rumah itu loh ya. Nah ini yang tahu kamu itu lebih aman nabung di bank atau nabung di rumah. Nah, di rumah ya mungkin nanti lihat Shopee. Lah tadi ada kata-kata impulsif, iya kan? Lah ini yang kadang kita tidak sadari. Nah, ini impulsif ini bukan kebutuhan tapi keinginan. Dari melihat kita tidak butuh sepatu baru karena sepatu yang lama masih bagus. Tapi karena kita buka Shopee, nah bukan karena keinginan tadi, uang yang sudah kita tabung, kita sisihkan akhirnya ya nggak kuat tadi terambil ya karena tidak masuk di dalam list pengeluaran. Jadi di kelompok 5 ya, kita harus buat list kebutuhan kita per bulan itu apa. Di kelompok 6 tadi juga ada ya, ATK itu yang terpenting ya, beli kebutuhan sekolah ya. Karena kalau tidak kita siapkan, kita tidak akan dapatkan ini. Siapa tahu nanti setelah lulus dari sini kamu mau kuliah di luar kota. Meskipun kamu nanti bekerja, tetap tabungan itu sangat membantu sekali apabila ya kamu tidak mempunyai target. Ya, tadi belum ada itu target. Target kedepannya itu apa? Mau beli handphone baru. Mungkin targetnya besok kuliah itu tidak banyak merepotkan orang tua. Lah itu target. Ya. Jadi mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup. Sudah tidak ada pertanyaan? Jadi dari 6 kelompok tadi, apa yang sudah dipresentasikannya sudah benar. Yang belum itu yang implementasinya, ya kan? Kita kalau sudah buat list itu paling bisa. Tapi untuk melaksanakannya ini yang kadang sulit. Ya. Jadi di sini tadi bisa mungkin ada yang buat trik atau tipsnya. Ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau ingin mengembangkan lagi, insya Allah nanti saya berikan soal yang berhubungan yang belum yang how to operate it-nya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, saya akhiri untuk pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.